Terdiri dari apa aja? Oke, ayo untuk sistem pencernaan dimulai dari apa aja organ yang bekerja? Coba sebutkan. Mulut, Mulut, kemudian faring, apa? faring, Faring yang terdapat pada apa itu? penghubung rongga mulut dengan kerongkongan, Kerongkongan. Lalu esofagus, esofagus itu sama dengan kerongkongan. Kemudian apa lagi? lambung, Lambung. Lalu usus halus, halus, usus besar, besar. Apakah hanya itu aja yang berperan dalam sistem pencernaan makanan? Anus. Yang berperan dalam sistem pencernaan? Apakah hanya organ-organ yang disebutkan tadi? Pankreas sih Bang Abu. Ada pankreas dan ada hati. Ya. Oke, jadi dalam sistem pencernaan makanan dimulai dari mulut. Ya, dimulai dari mulut. Ketika makanan masuk itu kan pasti melalui mulut. Nah, di dalam mulut di sini dalam video Ibu kemarin, Ibu sudah menyampaikan bahwa pencernaan makanan itu terjadi dengan dua cara. Pertama dengan cara kimiawi, pencernaan secara kimiawi, dan yang kedua pencernaan secara mekanik. Pencernaan secara kimiawi itu berarti pencernaan menggunakan apa? Dengan bantuan siapa makanan itu dicerna? enzim, Dengan bantuan enzim. Lalu kalau pencernaan secara mekanik berarti pencernaan secara mekanik berarti kalau yang mekanik kan ada dua cara, pencernaan secara kimiawi dan pencernaan secara mekanik. Ibu mau Secara mekanik berarti bagaimana? Bu, soalnya putus-putus, Bu. Oke. Putus-putus, Bu. Putus, Bu. Bentar. Aman kok sinyalnya. Oke. Ayo, kalau pencernaan secara kimiawi tadi menggunakan enzim. Lalu kalau pencernaan secara mekanik berarti dengan apa? Alat bantunya siapa yang bisa melakukan pencernaan secara mekanik? gigi, Ya, jadi pencernaan secara mekanik itu dibantu oleh gigi. Makanya di dalam mulut itu terjadi dua pencernaan, bisa secara mekanik dan secara kimiawi. Secara mekanik dibantu dengan gigi. Gigi membantu untuk melumatkan makanan, gitu ya, supaya bisa dimasukkan atau bisa dibawa ke dalam bentuknya ke bagian tubuh yang lain, organ tubuh yang lain dalam saluran pencernaan. Nah, tapi sebelumnya di dalam mulut itu juga terdapat pencernaan secara kimiawi. Kenapa? Karena terdapat kelenjar. Kalau misalnya enzim itu kan dikeluarkan dari kelenjar, gitu ya. Jadi bukan berasal dari mana-mana, tapi memang kelenjar menghasilkan enzim. Nah, di sini ada 3 kelenjar di dalam mulut kita yang disebut sebagai kelenjar air liur atau salivary gland, glandula saliva. Ya, glandula saliva ini terdiri atas kelenjar parotid, sublingual dan submandibula. Ini apa sih? Kelenjar parotid ini letaknya di area dekat telinga. Kemudian kalau kelenjar sublingual di bawah lidah dan submandibular itu di area rahang bawah. Gitu. Nah, kelenjar ini nanti yang akan menjadi penyuplai air liur. Gitu ya. Jadi akan aktif apabila misalnya kita mencium aroma. Loh, kok tiba-tiba mati kamera Ibu? Bentar ya.
Udah, kita lanjut aja ya. Kamera Ibu tiba-tiba mati. Tolong semua tetap aktif menyalakan kameranya. Jadi kelenjar parotid itu adalah kelenjar parotid sublingual dan submandibular itu adalah kelenjar yang punya peran penting dalam pengaktifan air liur, di mana nanti di dalam air liur itulah terdapat enzim yang punya peran untuk melakukan pemecahan karbohidrat. Jadi pemecahan karbohidrat itu diawali di dalam mulut. Ya, pemecahan karbohidrat di dalam mulut itu dilakukan oleh enzim apa? Ayo, enzim apa yang bekerja untuk memecah karbohidrat di dalam mulut? Yang terdapat di dalam mulut? Amilase. Ya, jadi amilase itu adalah enzim yang berperan untuk memecah karbohidrat. Kemarin kan Ibu bilang bahwa karbohidrat itu ada dalam bentuk pati, amilum, dan ada dalam bentuk gula, gitu ya. Nah, yang dipecah oleh amilase itulah yang dalam bentuk pati atau amilum, sehingga amilase itu fungsinya memecah amilum menjadi apa? Glukosa. Belum menjadi glukosa, tapi baru produk sakarida yang tidak terlalu kompleks tapi belum menjadi sederhana, yaitu apa? Bentuk yang mana? Disakarida. Kemarin di sakarida itu ada apa aja? Dalam video Ibu itu ada. Ayo, kalau misalnya memang nonton videonya ini pasti nyambung. Maltosa, sukrosa, Maltosa, sukrosa, dan laktosa. Nah, amilase itu memecah amilum menjadi maltosa. Gitu ya. Apakah sudah bisa dicerna maltosa itu oleh tubuh? Belum, karena masih dalam bentuk disakarida. Ya, yang bisa dicerna oleh tubuh adalah dalam bentuk monosakarida. Berarti dalam bentuk apa? Harus dalam bentuk glukosa, gitu ya. Tapi maltosa itu belum. Itu sehingga di dalam mulut baru melaksanakan pemecahan dalam bentuk disakarida karbohidratnya, gitu ya. Sebentar Ibu kayaknya nggak nyaman deh. Ibu stop. Ibu itu dulu ya, live dulu ya, baru biar bisa nyala lagi videonya. Ya, oke. Oh, nggak usah. Bisa. Oke, lanjut ya. Oke, kemudian ketika makanan di dalam mulut itu kan baru terjadi pemecahan polisakarida menjadi maltosa, menjadi disakarida. Kemudian dibawa gitu ya, didorong oleh lidah. Jadi lidah kita itu berfungsi sebagai pengecap, juga fungsinya untuk mendorong makanan gitu ya, untuk mendorong makanan masuk gitu ya ke area saluran yang panjang ini. Nah, di area yang ini kita itu punya dua saluran ya. Ada saluran tenggorokan dan ada saluran kerongkongan. Jadi jangan samakan antara tenggorokan dan kerongkongan ya, karena dua saluran tersebut punya fungsi yang berbeda. Kalau tenggorokan itu berarti untuk siapa sih? Berperannya untuk apa? Tenggorokan? Aliran udara ke paru-paru. Betul, ya. Untuk saluran pernapasan tenggorokan ya, atau istilah bahasa biologinya disebutnya trakea. Itu fungsinya untuk saluran pernapasan. Sedangkan kerongkongan atau yang kita sebut sebagai esofagus, inilah yang punya peran sebagai jalan saluran makanan. Nah, di sini terdapat katup. Nama katupnya adalah katup epiglotis yang akan berfungsi untuk membuka dan menutup saluran tenggorokan dan saluran kerongkongan. Kapan epiglotis ini menutup? Pada saat ketika saluran epiglotis ini menutup, berarti dia menutupi saluran kerongkongan. Gitu. Pada saat kapan? Berarti pada saat tidak ada makanan atau minuman yang masuk. Berarti saat bernafas seperti biasa ini. Saat bernafas ini saluran kerongkongan itu pasti tertutup. Tapi ketika kita makan, gitu ya, minum, saluran epiglotis ini akan membuka.
dengan sekaligus menutup jalur pernapasan gitu ya. Jadi makanan atau minuman itu tidak masuk ke tenggorokan. Jadi endingnya nanti itu harus ke lambung, bukan ke paru-paru gitu. Makanya kalau kamu makan atau kalau kamu minum itu pasti nggak akan bisa sambil bernapas gitu. Nanti silakan dicoba minum, coba bernapas gitu, pasti nggak akan ketelan kayak gitu, karena salurannya tertutup gitu. Tapi kalau misalnya sudah kamu nggak pakai napas, pasti makanan dan minumanmu itu bisa masuk gitu, bisa tertelan istilahnya gitu. Nah, coba kalau kamu rasakan nelen, coba kamu semua menelen deh. Bisa nggak kamu rasakan gerakan menelanmu itu dari lehermu itu, gerakan menelan itu terasa nggak? Terasa, Bu. Terasa ya. Berarti kalau seperti itu, secara anatomi di saluran kerongkongan kita ini kan panjangnya dari area paring tadi, pangkal mulut gitu ya, pangkal rongga mulut belakang, dia akan terus sampai ke lambung. Lambung itu kan ada di area sebelah kiri perutmu. Berarti panjangnya kurang lebih ya 25 sampai 30 cm. Nah, kamu tapi merasakan proses menelanmu hanya di area leher kan? Bisa nggak terus merasakan ada makananmu jalan-jalan terus sampai ke area perutmu? Berasa nggak? Enggak. Enggak ya. Berarti secara anatomi kerongkongan kita itu tersusun atas sel apa sih? Ayo, secara anatomi selnya. Kenapa kita bisa merasakan adanya pergerakan di area leher kerongkongan tapi ke bawah terus sampai ke lambung itu kita nggak bisa merasakan makanan itu udah nyampe ke lambung gitu. Berarti secara anatomi sel kerongkongan kita itu terdiri atas sel apa? Yang bisa kita rasakan pergerakannya, kita sadari pergerakannya. Sel apa sih itu? Halo, suara ibu putus-putus. Ayo, sel apa yang bisa dirasakan, kalau di dalam kondisi sadar itu kita bisa menginstruksi untuk menelan. Otot lurik. Sel otot lurik ya. Aduh. Itu ya. Jadi kan sel otot itu bisa dirasakan pergerakannya. Sel otot apa? Berarti sel otot lurik. Sehingga sepertiga dari panjangnya kerongkongan ini terdiri atas sel otot lurik. Sisanya adalah sel otot polos. Gitu. Nah, ketika makanan yang masuk terdorong dari mulut untuk masuk ke dalam lambung itu kan melalui kerongkongan ini. Nah, di kerongkongan ini makanan bagaimana caranya bisa turun sampai ke lambung? Apakah karena gaya gravitasi bumi, makanya makanan itu akan merosot terus ke bawah, atau bagaimana? Bagaimana makanan itu akhirnya bisa dari kerongkongan? Kalau di mulut kan jelas ada lidah yang mendorong sehingga makanan bisa masuk. Tapi di kerongkongan bagaimana makanan itu bisa sampai ke lambung? Karena ada apa? Yang gerak peristaltik itu ya, Bu? Gerak peristaltik ya. Jadi gerak peristaltik itu gerak yang membentuk atau mendorong berbentuk lobus-lobus gitu ya. Jadi dorongnya seperti ini gitu. Di dalam saluran kerongkongan kita. Gitu. Ya, sehingga jadinya makanan yang dari kerongkongan itu bisa terus berjalan sampai ke area lambung. Jadi bukan karena adanya gaya gravitasi terus dia merosot gitu ya, enggak. Seperti itu. Nah, berarti lanjutannya setelah di kerongkongan ini berarti tidak terjadi pencernaan apapun baik secara kimiawi maupun mekanik ya. Ini hanya sebagai saluran penghubung. Gitu. Kemudian dilanjutkan ke bagian lambung. Kalau kamu dengar lambung, biasanya yang identik denganmu itu apa sih? Biasanya kalau dengar lambung dalam pencernaan makanan, apa yang langsung terlintas di benakmu kalau ngomongin lambung? Ada apa di dalamnya? Asam lambung. Asam lambung. Asam lambung itu senyawa apa sih? Asam klorida. HCl. Ya, asam klorida gitu. Nah,
di mana di lambung ini banyak ada terkandung HCl di dalamnya gitu ya, ada terkandung asam klorida gitu yang berasal dari mana ya, ketika lambung ini kan juga melakukan pergerakan secara peristaltik, makanya itu makanan yang masuk ke dalam lambung itu nanti akan dibentuk dengan gerakan peristaltik itu dan saling menggesekkan dinding itu membentuk menjadi kim berupa bubur gitu ya, namanya bubur kim. Nah, pergesekan antara dinding lambung itulah yang nanti akan menyebabkan adanya aktivitas asam klorida tadi atau HCl itu sendiri gitu ya, sehingga yang akan membantu. Nah, HCl ini bukan sebatas bisa menjadi penyakit, enggak, tapi HCl ini punya peran penting karena kondisinya asam, jadi dia bisa membunuh kuman gitu ya, bakteri-bakteri yang masuk bersama dengan makanan gitu ya, bisa mematikan bakteri-bakteri gitu dari yang berasal dari makanan. Selain itu juga HCl ini punya peran penting untuk mengaktifkan enzim pencernaan yang diperlukan dalam proses pencernaan secara kimiawi di dalam lambung. Nah, pencernaan secara kimiawi di dalam lambung itu berarti melibatkan enzim. Coba di dalam lambung terdapat enzim apa aja? Ayo, di dalam lambung ini ada enzim apa aja? Apa? Pepsin. Ada enzim pepsin. Fungsinya apa enzim pepsin? Protein menjadi pepton. Untuk mengubah protein menjadi pepton. Ya, berarti senyawa makanan atau zat makanan kedua yang tercerna di dalam mulut tadi ada karbohidrat. Nah, di dalam lambung itu adalah protein. Tapi apakah protein menjadi pepton itu sudah dalam bentuk yang sederhana peptonnya sehingga bisa dicerna oleh tubuh? Sudah sederhana belum pepton itu? Oke. Udah aktif lagi belum ibunya? Kalian udah aktif belum? Udah. Udah ya, kayak tadi. Oke, baik. Pepton tadi ya, pepsin, enzim pepsin itu memecah protein menjadi pepton. Nah, apakah pepton itu adalah molekul protein yang sudah bisa dicerna oleh tubuh? Belum ya. Karena bentuk sederhana dari protein yang bisa dicerna tubuh adalah dalam bentuk asam amino. Jadi pepton itu baru bentuk molekul belum paling sederhananya gitu ya, tapi sudah dipecah di sini di lambung. Seperti itu. Nah, selain pepsin tadi, nah gunanya HCl tadi untuk mengaktifkan enzim non-aktif yaitu pepsinogen untuk mengaktifkan pepsin gitu. Jadi pepsin ini bukan berarti dengan adanya HCl terus kemudian aktif menjadi pepsin, belum gitu ya, tapi diaktifkan dulu oleh enzim yang perannya untuk mengaktifkan pepsin, yaitu ada yang disebut sebagai pepsinogen gitu ya. Jadi kayak induknya enzim pepsin gitu. Nah, kemudian selain ada enzim pepsin di dalam lambung juga ada enzim apa? Ayo, di dalam lambung ada enzim apa? Renin. Nah, enzim renin ini untuk orang dewasa itu sudah tidak terlalu digunakan, gitu ya. Tapi sangat penting perannya pada bayi, gitu ya. Pada bayi di masa yang masih ASI, gitu ya. Berarti sampai dia 6 bulanan, gitu ya. Sampai 6 bulan yang belum bisa makan makanan berat, yang masih ASI. Kenapa? Renin ini kan fungsinya untuk memecah kasein dalam susu ya. Jadi untuk memecah protein yang ada dalam susu supaya bisa dicerna gitu ya oleh lambung bayi. Karena kenapa? Karena usus bayi itu belum bisa bekerja sempurna seperti orang dewasa gitu. Jadi dibutuhkanlah enzim renin ya untuk mencerna susu yang masuk ke dalam tubuh bayi. Seperti itu ya. Jadi di dalam lambung kita itulah pepsin dan renin yang berperan atau enzim yang aktif untuk membantu dalam proses pencernaan makanan. Nah, setelah di dalam lambung ini, tadi kan makanan yang karena bantuan HCl tadi, makanan yang masuk itu dikemas menjadi bentuk bubur.
gitu ya. Nah, proses pengemasan dari bentuk bubur itu akan dibawa dari lambung ini akan dibawa ke bagian usus gitu, atau bubur kim tadi akan dibawa ke usus. Nah, di usus ini kan kondisinya netral ya gitu. Sedangkan kim tadi, bubur kim itu suasananya suasana asam karena ada HCl-nya tadi gitu. Sehingga adalah aktif di sini organ pencernaan lain, tapi sebagai pembantu dalam saluran pencernaan, yaitu ada organ pankreas dan hati. Kayak gitu. Jadi organ pankreas dan hati ini nanti punya peran untuk mengembalikan suasana kim ini menjadi netral untuk bisa diterima oleh bagian usus yang pertama. Nah, usus ini kan ada 3 bagian. Ada usus 12 jari, kemudian ada usus kosong, dan ada usus penyerapan. Usus 12 jari atau duodenum gitu ya. Ini yang nanti akan menerima kim dari lambung gitu. Sehingga ketika kim dari lambung itu masuk, sebelum dia masuk, pankreas ini akan aktif gitu ya. Pankreas ini akan mengaktifkan getah pankreas sehingga menetralisir suasana bubur kim tadi untuk bisa diterima oleh duodenum gitu. Nah, ketika getah pankreas ini aktif, ada yang mengaktifkan getah pankreas ini, yaitu siapa? Yaitu adalah organ terbesar dalam anatomi tubuh kita, yaitu adalah hati. Gitu ya. Jadi di dalam hati ini nanti coba kalau misalnya selama ini kalian tahu fungsi hati itu sebagai apa sih? Yang paling terkenal fungsi hati sebagai apa? Ituin racun. Apa? Coba kalau ngomong tuh yang jelas, lantang gitu, biar jangan langsung di-mute karena kedengarannya jadi Menyatakan racun. penawar racun. Ya. Jadi apa namanya? Fungsi hati itu sebagai penawar racun. Kenapa? Karena kan nanti hasil protein, sisa hasil metabolisme protein itu kan dalam bentuk urea gitu ya. Nah, di hati inilah yang nanti akan memecah urea tadi ini supaya bisa dibuang gitu. Masuk ke dalam saluran pembuangan gitu dan dikeluarkan melalui urin. Nah, makanya hati ini punya peran sebagai sistem penawar racun gitu. Tapi selain itu, hati punya peran dalam saluran pencernaan untuk apa? Dia nanti yang akan mengaktifkan getah pankreas ini gitu ya. Jadi nanti di hati ini akan mengaktifkan getah pankreas sehingga getah pankreas bisa menetralisir bubur kim yang dari lambung untuk diterima ke duodenum. Selain itu, hati juga nanti akan mengemulsi lemak atau mengaktifkan garam-garam empedu yang punya peran. Garam-garam empedu ini bisa untuk memecah lemak yang masuk dalam makanan gitu. Sehingga nanti kan lemak itu harus dipecah bentuk sederhananya menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, di hati inilah produksi pemecah lemak itu sendiri gitu, yaitu siapa? Melalui garam-garam empedu gitu. Nanti dari garam-garam empedu akan aktif enzim yang akan dibawa ke dalam usus untuk membantu proses pemecahan lemak. Jadi pemecahan lemak bukan di hati hanya produksi gitu, produksi alat pemecah lemak. Pemecahannya di mana? Pemecahannya ada di usus gitu. Usus mana? Nah, tadi usus 12 jari ini. Di sini usus 12 jari, ayo kita masuk ke bagian usus 12 jari penjelasannya. Di usus 12 jari ini terdapat hormon kolesitokinin dan sekretin. Ini ya, hormon ini merangsang kelenjar empedu untuk mengeluarkan zat empedu, dan kerjasama kedua hormon ini akan merangsang pankreas tadi, ya kan? Merangsang pankreas mengeluarkan sekretnya berupa enzim-enzim ini. Ada enzim tripsin, amilase, dan lipase. Tripsin, nah inilah di dalam duodenum berarti terjadi juga pemecahan protein menjadi lebih sederhana. Kenapa? Karena tadi di lambung pepsin dipecah menjadi pepton. Nah, pepton untuk dipecah menjadi asam amino itu terjadi di duodenum. Gitu. Oleh bantuan enzim siapa? Oleh bantuan enzim tripsin. Gitu ya. Jadi enzim tripsin inilah nanti yang akhirnya memecah pepton menjadi asam amino.
gitu. Kemudian ada juga di dalam duodenum ini amilase gitu. Jadi ada amilase yang fungsinya sama seperti yang ada di dalam mulut sebagai pemecah amilum menjadi maltosa. Ingat ya, maltosa bukan glukosa karena belum terjadi pemecahan secara sederhana baik yang di mulut sendiri maupun yang di dalam duodenum. Setelah itu, nah disinilah terdapat lipase tadi yang berasal produksinya dari garam-garam empedu yang dihasilkan oleh hati. Gitu. Jadi hati menghasilkan garam-garam empedu, fungsinya untuk mengaktifkan enzim lipase dengan fungsi sebagai pemecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sehingga asam amino dan asam lemak dan gliserol ini ketika dimasuk ke dalam usus penyerapan itu sudah bisa langsung diedarkan, diterima oleh sel darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Itulah sari-sari makanan dari protein dan lemak yang bisa dicerna gitu, berupa asam amino dan asam lemak dan gliserol. Lalu karbohidratnya bagaimana? Karbohidrat kan masih sampai maltosa, sedangkan harus dalam bentuk glukosa yang bisa diserapnya. Sehingga setelah dari duodenum, maltosa ini akan masuk ke saluran usus halus yang kedua, yaitu jejunum atau usus kosong. Gitu. Nah, jejunum ini nanti akan menghasilkan beberapa macam enzim gitu ya, yaitu yang punya peran untuk memecah maltosa atau disakarida. Yaitu tadi ada sakarase, maltase dan laktase. Inilah enzim-enzim yang berperan untuk memecah disakarida menjadi monosakarida. Gitu ya. Nah, glukosa ini dan galaktosa. Gitu. Oke ya, jadi mana kali ini? Gitu ya. Jadi inilah pemecahan karbohidrat yang terjadi di dalam usus halus bagian jejunum. Baru deh di ileum yang merupakan usus penyerapan, apa aja berarti yang diserap? Ya tadi asam amino yang udah merupakan hasil produksi protein, udah bisa dicerna. Glukosa tadi, glukosa, fruktosa, galaktosa itu sudah bisa dicerna. Asam lemak dan gliserol. Itu yang akan diserap masuk ke dalam ileum untuk diedarkan. Jadi di dalam ileum itu nanti akan ada pembuluh-pembuluh darah gitu ya. Jadi akan masuk bersamaan dengan pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Seperti itu. Kemudian itu tadi dari usus halus. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah apa? Setelah usus halus, sisa makanan atau hasil pencernaan yang tidak digunakan dalam tubuh akan masuk ke dalam apa? Akan masuk ke mana berarti? Usus besar. Usus besar. Ya, usus besar yang ini ya. Nah, bagaimana perjalanannya? Ending dari usus halus atau ileum itu adalah ini. Ya, ini adalah endingnya. Jadi dan ini adalah ending dari usus besar. Berarti perjalanannya bagaimana? Perjalanannya dari usus halus akan masuk ke area usus besar, tapi berjalan ke atas, gitu. Makanya bagian usus besar yang sebelah sini itu disebut sebagai bagian ascending yang naik dan menuju ke area transversal, lalu menurun descending, baru akhirnya dikeluarkanlah melalui rektum dan anus. Makanya kalau misalnya kita mules, ya kan, pasti kalau mules tuh kayak berasanya muter gitu kan, karena memang perjalanannya sampai harus keluar itu memang muter gitu, di area perut ini berputar gitu ya. Nah, jadi di dalam usus besar ini sebetulnya penyerapan sari-sari makanan sudah tidak ada karena terakhir berhenti di ileum, usus penyerapan. Tapi di dalam usus besar ternyata juga ada penyerapan. Apa kira-kira yang diserap di dalam usus besar? Apa Air. Yang diserap? Air, betul ya. Karena buktinya apa kalau terjadi penyerapan air? Buktinya terlihat dari feses. Feses kita padat kan bentuknya gitu ya. Karena memang airnya sudah terserap gitu ya dalam usus besar. Kecuali kalau memang banyak
berasal dari makanan yang kurang sehat misalnya gitu ya, sehingga menyebabkan kita diare gitu kan. Berarti bakteri baik yang terdapat di dalam usus besar kita ini kalah gitu ya dibanding bakteri-bakteri jahat yang masuk bersama makanan, sehingga terganggulah proses penyerapan air. Makanya terjadi gangguan diare tadi itu gitu ya. Nah, selain ada bakteri, berarti di dalam usus besar ini tadi ada bakteri apa namanya? Yang punya peran untuk membantu proses penyerapan dan juga pembusukan makanan. Bakteri apa? E. coli. Ya, Escherichia coli ya, itu adalah bakteri yang punya peran untuk membantu proses penyerapan air dan pembusukan makanan. Akhirnya setelah selesai semua proses penyerapan dan pembusukan, dibuanglah dalam bentuk feses melalui anus. Gitu. Oke, baik, berarti selesai saluran pencernaan kita dari mulut sampai usus, kemudian dilengkapi dengan proses pengeluaran di usus besar sampai ke anus. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ibu, enzim ya. Saya, Bu. Ya, gimana? Enzim amilase sama petialin itu sama nggak? Sama, ya. Jadi yang untuk memecah amilum menjadi maltosa itu ada yang menyebut enzim tialin, ada yang menyebut enzim amilase, itu sama. Fungsinya memecah amilum menjadi maltosa. Terima kasih, Ibu. Apalagi ada yang mau tanya lagi? Oke, berarti minggu depan, enggak ya, kita masih ketemu hari Kamis apa hari Jumat sih kita ketemu lagi? Kamis, Bu. Kamis, ya? Bu. Oke, Kamis berarti post test, Selasa depannya ulangan. Ya, kan kemarin yang Ibu udah sampaikan Ibu hanya membahas yang memang harus kalian ketahui saja gitu ya. Selebihnya kalau kalian mau baca nanti PPT ini Bu kasih gitu ya. Di sini lebih lengkapnya lagi kalau misalnya kalian mau baca-baca lebih dalam gitu. Oke. Intinya ini ya, proses saluran pencernaan kita gitu. Nah, di sini ada gangguan dan kelainan gitu ya. Kalian bisa lihat macam-macam gangguan, kelainan yang terdapat pada saluran pencernaan, kolik, kemudian gastroenteritis atau MAH gitu ya, atau tukak lambung. Itu adalah bagian-bagian yang gangguan-gangguan yang terjadi di area lambung gitu ya. Terus juga kalau misalnya ada konstipasi, ini bagian sulit buang air besar gitu. Karena apa nih? Berarti karena makanan-makanan yang kurang serat. Kenapa kita penting makanan yang berserat? Kenapa? Coba, selain supaya buang air besarnya nggak keras, kenapa makanan berserat itu penting? Ayo, selama ini kalian disuruh makan sayur, makan buah supaya makan makanan berserat, itu kenapa sih? Makanan berserat itu membantu proses pemecahan di dalam lambung itu lebih lembut, lebih lumat gitu. Jadi ketika masuk ke dalam usus, di situ kan pasti akan banyak kandungan air gitu, sehingga kandungan airnya yang nanti di usus besar akan terserap itu tidak akan terserap terlalu banyak, kalian tidak akan kekurangan. Jadi ketika keluar dalam bentuk feses pun masih ada sisa air yang bisa membuat feses kalian itu tidak terlalu padat gitu, sehingga menghambat terjadinya kesulitan buang air besar tadi. Itu makanya makanan berserat itu penting gitu. Ya, terus kemudian ini ada appendicitis. Ada yang pernah atau sudah mengalami appendicitis? Tahu appendicitis apa? Ini udah jelas banget tertulis ya, radang usus buntu. Ada yang udah diangkat usus buntunya?
mengheningkan cipta semua. Ya, jadi usus buntu itu kan yang di sini ya. Nah, ini ya usus buntu. Nah, ini kan adalah usus buntu gitu. Jadi tadi kan endingnya ileum itu di sini ya. Endingnya ileum itu di sini gitu, di sini ya. Nah, jalannya makan itu kan naik ya, jalannya sisa sari makanan yang tidak digunakan lagi kan naik. Tapi kalau misalnya kandungan cairannya kurang gitu ya, otomatis pergerakannya tadi ke atas itu dengan gerak peristaltik ya. Jadi otomatis ketika kurangnya cairan itu akan menghambat proses pergerakan naik ke atas, yang ada malah masuk ke dalam usus buntu ini. Nah, di usus buntu ini kan tidak ada jalan lain ya, gitu, dia buntu. Jadi kalau misalnya makanan terus tertumpuk di sini, apalagi itu kan makanan yang sisa gitu istilahnya ya, yang sudah tidak bisa, yang tidak diperlukan lagi gitu, lama-lama akan menumbuhkan mikroba-mikroba baru gitu, yang nah disitulah yang akan menyebabkan peradangan gitu. Itu yang akhirnya menyebabkan apendisitis tadi, radang usus buntu. Jadi kalau ini diangkat pun tidak masalah gitu, tidak akan menyebabkan sakit penyakit lainnya. Bu, saya mau tanya, kalau misalnya kita makan saluran pernapasan tertutup kalau kita tersedak. Nah, Bu, saya mau tanya, kan kalau misalnya kita makan saluran pernapasan kita tertutup, kalau kita tersedak kok bisa sampai makanannya keluar dari hidung, Bu? Coba. Berarti gimana itu tandanya? Misalnya kita lagi makan, terus abis itu karena kita istilahnya sambil ngomong gitu ya, jadinya keselak gitu. Saluran pernapasan itu kan dimulai dari hidung. Otomatis kalau misalnya kalian mengalami air kalian akhirnya keluar dari hidung ya kan, karena harusnya di dalam saluran pernapasan kita kan juga ada katup. Dia kan pasti akan menolak katup itu. Kamu bukan masuk ke paru-paru nih, harus keluar. Nah, makanya dikeluarkanlah melalui hidung, bukan dari mulut gitu. Itu kalau misalnya makan dan bersamaan dengan saluran pernapasan yang terbuka gitu. Bu, apa bener kalau kebanyakan makan mie bisa menyebabkan usus buntu? Bener nggak makan mie kebanyakan bisa menyebabkan usus buntu? Nggak. Wah, langsung yang suka makan mie bilang enggak. Apa teorinya? Sehat, soalnya makannya lemonilo, Bu. Kamu dibayar berapa? Ya intinya makan yang berlebihan itu nggak baik ya gitu. Sebenarnya bukan hanya menyebabkan usus buntu gitu, karena kan mie instan itu kan juga dari segi kandungan bumbunya itu kan juga kurang baik istilahnya gitu kan gitu. Jadi macam akan menyebabkan banyak penyakitnya gitu, apalagi kalau misalnya belum makan nasi istilahnya kan gitu. Jadi bisa menyebabkan banyak penyakit lainnya gitu ya. Ya kalau secara teori menjadi usus buntu sih enggak, tapi pengaruh pola makan yang tidak baik itu bisa menyebabkan penyakit usus buntu. Oke, yuk. Gimana, kita sampai jam berapa sih? Ya, 35. 11 berapa? 35. 11.35. 11.35. Berarti 10 menit lagi ya. Ya udah, baiklah, Ibu kasih bonus lah. Silakan kalian boleh istirahat 10 menit untuk masuk ke pelajaran berikutnya. Istirahat ya habis ini ya. Itu ya. Baik, berarti kalau memang sudah tidak ada yang mau ditanya lagi, minggu depan Kamis ini kita post test, minggu depan kita ulangan ya. Oke, baik, kalau begitu terima kasih.